Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu bioteknologi. Dan bioteknologi bisa kita definisikan sebagai pemanfaatan suatu organisme hidup untuk menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, untuk penerapan bioteknologi dalam definisi ini di bidang pangan akan kita pelajari di tugas yang sudah diberikan oleh Bu Esti kemarin. Nah, seiring berjalannya waktu, bioteknologi sendiri mengalami perubahan. Ditopang dengan beberapa penemuan seperti penemuan mengenai struktur DNA pada tahun 1953, keberhasilan isolasi enzim restriksi pada tahun 1970, dan penemuan PCR pada tahun 1988, dimulailah bioteknologi molekuler. Nah, penemuan ini menandai dimulainya era bioteknologi modern. Nah, apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern bisa kita artikan sebagai pemanfaatan suatu organisme hidup atau produk dari organisme hidup tersebut seperti protein berupa enzim, karbohidrat, lipid, dan lain-lain untuk menghasilkan produk yang bisa kita manfaatkan. Nah, beberapa contoh dari penerapan bioteknologi modern di bidang tanaman antara lain yaitu penemuan mengenai golden rice. Apa itu golden rice? Golden rice merupakan beras yang berbeda dengan yang biasa kita konsumsi karena mengandung beta-karoten sehingga warnanya kuning. Nah, bagaimana beras tersebut akhirnya bisa menghasilkan beta-karoten? Dengan mentransformasikan atau memasukkan gen-gen dari organisme lain seperti phytoen sintase dari jagung atau bunga dafodil dan gen karoten desaturase dari Erwinia uridifera ke dalam tanaman padi. Akhirnya, tanaman padi tersebut dapat menghasilkan beta-karoten di bagian bulirnya, sehingga nutrisinya lebih banyak dibandingkan dengan beras biasa. Nah, untuk contoh yang kedua ini masih masuk di bioteknologi konvensional. Nah, kita bisa membuat suatu bibit unggul dengan menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, contoh yang kedua ini adalah bagaimana cara untuk menumbuhkan tumbuhan yang nantinya akan tahan terhadap kekeringan sehingga menjadi suatu bibit unggul. Dengan menanam bagian apapun dari tanaman, baik batangnya saja, daun atau bunga, di dalam media tanam yang ada di botol-botol kaca seperti yang ada di gambar, dan juga menambahkan polyethylene glycol ke dalam media tanamnya, kita bisa membuat suatu bibit yang tahan terhadap kekeringan. Karena apa? Karena polyethylene glycol ini dapat mengikat air sehingga memimix tanah yang kekeringan. Nah, yang selanjutnya di bidang bioteknologi hewan, para ilmuwan sudah berhasil membuat ikan salmon yang dapat memproduksi hormon pertumbuhan yang lebih tinggi sehingga pertumbuhannya yang lebih cepat. Selain itu, para ilmuwan juga sudah berhasil menghasilkan domba yang dapat memproduksi protein alfa antitripsin. Nah, protein ini sangat berguna untuk orang-orang yang mengalami mutasi di gen penyandi alfa antitripsinnya yang merupakan penyakit keturunan. Nah, kekurangan antitripsin ini dapat menyebabkan penumpukan protein abnormal di dalam hati, sehingga penemuan ini sangatlah bermanfaat untuk mereka. Nah, di bidang bioteknologi mikroba, kita bisa merekayasa mikroba untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan di bidang pangan, seperti perasa ataupun
untuk menghasilkan senyawa yang menimbulkan bau tertentu, dan lain-lain. Nah, sekian sekilas mengenai bioteknologi modern. Jika kalian tertarik untuk mempelajarinya, mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran bioteknologi pangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.